Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Bab ke-16, keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah. Di sini tentu ada footnote ditulis oleh penulis, ada footnote nomor 50. Bab ini menjelaskan bukti lain yang menunjukkan kebatilan syirik dan hanya Allah yang berhak dengan segala macam ibadah. Karena apabila para malaikat sebagai makhluk yang amat perkasa dan paling kuat bersimpu sujud di hadirat Allah yang maha tinggi dan maha besar, tak kala mendengar firman-Nya, maka tiada yang berhak dengan ibadah, puja dan puji, sanjungan dan pegangungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib diimani keberadaannya, dan memang dia termasuk iman kepada gaib. Dia adalah rukun iman kita yang kedua, iman kepada malaikat, dan malaikat jumlahnya sangat banyak, melampaui jumlah manusia. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk meniupkan ruh. Ada yang mengatur populasi manusia ini, dan ada juga yang mengatur kadar udara, api, air, mengurus lautan, gunung-gunung, awan, langit dan bumi. Ini tugasnya berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya sebelum masuk panjang lebar kita jelaskan ini, coba kita lihat dulu firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menceritakan masalah malaikat. Kita buka dulu surah nomor 77 ya, dalam Al-Qur'an. Baik, kita boleh mulai dulu dari surah nomor 70. Surah Al-Ma'arij, surah nomor 70. Di ayat-ayat pertamanya ada penyebutan malaikat di situ. Di ayat 4-nya, tapi kita mulai dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa. Ayat 2-nya, lil kafirina laisa lahu dafi'. Orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Maksudnya adalah banyak orang-orang kafir Quraisy di Mekah menantang Nabi SAW, mengatakan, hai Muhammad, kalau memang kau benar, ancamkan kepada kami siksaan Allah, datangkan. Ada di antara mereka yang mengatakan, runtuhkan langit untuk kami, datangkan hujan batu, dan seterusnya. Maka Allah turunkan ayat-ayat ini. Allah mengatakan, telah ditanyakan kepadamu hai Muhammad tentang kedatangan azab yang akan menimpa. Katakanlah, orang-orang kafir tidak akan pernah ada di antara mereka yang menolak kalau datang. Ayat 3-nya, minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Artinya di langit ada pintu-pintu untuk naik ke atas. Ayat 4 ada disebutkan malaikat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah melalui pintu-pintu itu dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Saksi bahasan adalah disebutkannya ada malaikat yang turun dan naik ke bumi, ke langit, gitu kan, bolak-balik sesuai dengan tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Kita lihat sekarang surah nomor 77 yang lebih jelas lagi merincikan masalah malaikat, surah Al-Mursalat. Di beberapa ayat pertamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mursalati urfa. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi ada malaikat yang bertugas membagi rahmatnya Allah. Seperti misalnya kadar udara, kadar air, ya, cahaya, kemudian buah-buahan yang berbuah di musimnya, itu semua harus ada yang urus. Mungkin secara kasat mata kita melihat buah itu keluar sendiri, padahal sebenarnya ada yang mengurusnya. Itulah para malaikat. Ayat kedua, fal asifati asfa, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Artinya makhluk Allah SWT, malaikat ini diciptakan oleh Allah terbang.
Ayat 3-nya wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebar rahmatnya Tuhannya yang seluas-luasnya. Ayat 4 fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Jadi malaikat tidak bisa ditipu. Salah-salah benar-benar, walaupun kita rekayasa data, manusia bisa kita tipu, malaikat tidak bisa. Tahu mana salah, mana benar. Kemudian dikatakan ayat 5-nya fal mulqiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Ya. Ini tentu beberapa ayat atau 5 ayat menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat. Kita pindah juga di surah nomor 79 An-Nazi'at. Malaikat-malaikat pencabut ruh, ya. Di ayat pertamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini khusus untuk orang kafir dan fasik. Dicabut ruh mereka dengan keras. Ya. Wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, khusus untuk orang-orang beriman. Was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, ya, menyelesaikan perkara-perkara di muka bumi ini. Ya. Was-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan kecepatan malaikat. Kemudian ayat 5-nya fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur seluruh urusan apa? Dunia. Nah, ini ayat yang terakhir yang 5 ini menjelaskan, kata ulama, adalah sifat global para malaikat. Jadi ada yang mengatur, yang mengurus lautan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kolam ikan kita, akuarium ukurannya 2 kali 2 meter lah, tidak kita bersihkan, tidak dirawat, kira-kira bagaimana keadaannya? Airnya butek, walaupun dalam rumah ya, dalam rumah tertutup ada AC, kalau kita nggak rawat airnya, nggak ada sirkulasi, maka akan masalah. Bagaimana dengan sungai? Bagaimana dengan lautan? Ya. Bagaimana kalau seluruh lautan? Padahal sebenarnya daratan ini adalah 1/5 dari lautan. Lautan itu 5 kali lipat dari daratan. Daratan sekarang ini pun masih sebagian kecil dihuni oleh manusia. Masih daratan ini masih 1/5-nya lautan. Lautan luas sekali. Itu harus ada yang rawat, ada yang urus. Ikan-ikan tidak pernah habis, udang tidak pernah habis, cumi tidak pernah habis. Semua itu butuh perawatan, dan ini disebutkan dalam surah-surah tadi, malaikatlah yang bertugas untuk itu. Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil-dalil tentang keadaan malaikat ini, tentu berbeda dengan surah yang tadi kita sebutkan. Beliau mengangkat dalam surah Saba ayat 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, maka mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Syekh Muhammad rahimahullah ingin menekankan kepada kita tentang keberadaan malaikat, tapi yang ingin difokus oleh beliau adalah rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat wahyu diwahyukan. Apapun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan atau tersebar kepada mereka, maka mereka dipenuhi dan diliputi rasa takut dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat surah Saba 23 ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dengan sanad sahih tentunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qadallahu amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih ka'annahu silsilatan ala safwan yanfudhuhum dhalik hatta idza fuzzi'a an qawlihim an qulubihim hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir."
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعده فوق بعد. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معه 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Kata Nabi SAW, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena patuh akan firman Allah. Sebagian ulama tafsir atau hadis mengatakan mereka mengepakkan sayap sambil menundukkan kepala. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata para malaikat, apakah yang difirmankan oleh Tuhan kita atau Tuhan kalian? Para malaikat sebagian lain menjawab, perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah syaitan-syaitan penyadap berita atau wahyu berusaha mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Lalu Sufyan menggambarkannya dengan telapak tangannya, maksudnya satu di atas satu gitu. Jinnya ini syaitannya pada kumpul-kumpul tumpuk-tumpuk sampai di langit untuk mencuri informasi dari langit. Sufyan tentu Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, ini perawi hadis. Kemudian dengan direnggangkan dan dibuka jari-jarinya. Jadi maksudnya dia menunjukkan kalau jin syaitan itu menumpuk 1, 2, 3 sambil meregangkan jari-jari. Ya, artinya mereka coba berusaha membentuk seperti tangga untuk ke langit. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikan kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena syihab atau meteor atau pecahan serpihan bintang sebelum sempat menyampaikan kalimat atau firman tersebut kepada penyihir, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab atau meteor tadi. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Padahal ini informasi dicuri dari langit. Mereka yang menjadi tukang sihir, mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahukan kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu atau akan terjadi ini dan itu benar terjadi. Sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Tentu ada riwayat lain teman-teman sekalian. Disebutkan dalam hadis yang setelahnya, An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah dan Al-Baihaqi juga dalam Al-Asma' was Sifat. Kata Nabi SAW, "Idza arada Allah an yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfah aw qala ra'dah syadidatan khawfan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahlus samawati su'iku wa kharru lillahi sujada fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arad thumma yamurru Jibrilu 'ala al-malaikati kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqulu Jibril qala al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla." Apabila Allah yang maha suci dan maha tinggi hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu
dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat yang paling pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril, dan ketika itu Allah berfirman kepada Jibril apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Sampaikan pada Jibril semuanya tentang hukum-hukum dan apapun yang Allah inginkan. Kemudian Jibril melewati para malaikat di langit. Setiap kali dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah yang maha suci dan maha tinggi kepadanya. Ada juga riwayat yang serupa, kata Nabi SAW, kalau Allah menginginkan satu keputusan, maka Allah menyampaikan kepada pemikul arsy, malaikat pemikul arsy, 8 malaikat. Kemudian mereka pun bertasbih. Maka malaikat langit ke-7 karena mendengarkan tasbih tersebut juga ikut bertasbih. Lalu malaikat langit ke-6 mendengar tasbih malaikat langit ke-7, mereka pun bertasbih. Terus begitu sampai langit pertama di atas kepala kita ini. Setelah itu seluruh penghuni langit 7 lapis langit ini dari malaikat bertanya kepada malaikat pemikul arsy, apa keputusan Tuhan kami atau Tuhan kita? Maka mereka pun menyampaikan keputusan Allah. Termasuk keputusan Allah SWT adalah populasi manusia, populasi hewan-hewan, kadar udara, kadar air, segala macam yang rumit ini. Ya. Rumah sebesar ini saja teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang urus, tidak ada yang rawat, kacaunya luar biasa gitu kan. Harus ada yang nyalain listriknya, ada yang nyalain AC-nya, ada yang nyapu, ada yang bersihin, kamar mandinya dibersihin. Rumah biar mewah, kalau ditinggal pasti akan muncul lawak-lawaknya, segala macam, kotor. Ya. Salah bahasanya. Luar bahasa Makassar nggak apa-apa lah. Emang itu bahasa saya soalnya. Apa jadinya? Hah? Itu bahasa apa? Jawa? Nah, Jawa kan? Mengerti lah, yang penting sudah mengerti. Sarang laba-laba. Sering seperti itu. Bagaimana dengan langit dan bumi ini kalau tidak dirawat ini? Itu luar biasa itu. Kadang-kadang mungkin kalau kita masuk di hutan, kalau kita masuk secara detail di antara pohon-pohon, mungkin kita lihat banyak daun-daun kering yang jatuh. Tapi coba lihat kalau pakai pesawat atau helikopter di shooting. Bagus sekali, bersih, tertata rapi gitu kan. Itu nggak mungkin kalau nggak ada yang rawat. Orang pohon tanaman di depan rumah kita saya kalau kita nggak rawat, jadi kacau semuanya gitu kan. Maka seperti itulah, kita harus membuka mata Bapak Ibu sekalian. Jangan tidak sadar kalau memang ada sang pencipta Allah dan Allah memiliki makhluk-makhluk yang ditugaskan memang tidak terlihat. Dan memang sebagai seorang yang beriman, orang muslim dan mukmin, maka yakin dengan hal-hal gaib dan yang nyata. Karena memang ada hal yang gaib memang tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan. Ya, seperti sekarang kita rasakan panas, dingin, sedih, senang, capek, letih, sedih, gembira. Kan semua bisa dirasain, banyak sekali yang kita bisa rasakan setiap hari, setiap saat, tapi nggak nampak. Berarti memang ada yang gaib, gitu kan? Tidak semuanya harus nampak dengan mata. Dan ini fakta yang membantah semua orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan, toh tidak kelihatan. Kalau ada Tuhan harus kelihatan, gitu kan? Baik, banyak hal di badan kamu yang kamu tidak tahu, kamu tidak lihat, tetapi memang bisa dirasakan. Ya, seperti itulah. Maka ini harus membuka pikiran kita dan akal normal kita kalau iman seperti itulah. Ya, yang disampaikan dalam wahyu kalau memang Allah dan ada para malaikat yang gaib. Makanya masuk dalam rukun iman. Lalu kata Nabi SAW, disampaikanlah kepada para malaikat-malaikat tersebut, maka para malaikat di langit pertama saling menyampaikan tugas itu. Ini itu segala macam, tugas turunkan hujan di sana, panas di sana, bergantian musim pohon yang berbuah-buah segala macam. Maka para syaitan bersusun-susun sampai ke langit untuk mencuri informasi itu. Dan mereka menemukan seluruh penjuru langit dipenuhi malaikat yang memegang serpihan-serpihan bintang untuk memanah mereka. Maka ada di antara mereka yang terkena syihab tadi, meteor-meteor itu. Kemudian mereka terbakar, ada juga yang lolos, berhasil lolos. Yang berhasil lolos, maka dia akan mendatangi rekan-rekannya dari dukun, peramal, penyamun, penyihir, lalu membisikkan kepadanya. Tapi riwayat ini begini bunyinya,
Si jin ini, syaitan ini menambahkan 100 kedustaan. Dari 100 berita yang disampaikan 99 dusta. Satu yang benar, itu pun yang benar karena mencuri informasi dari langit. Cuma dukunnya tertipu, dia pikir jin ini tahu yang gaib. Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Jadi kalau dukun mengetahui ini sebenarnya mereka tobat itu. Karena sebenarnya yang mereka dapat informasi gaib yang mereka bahasakan dari jin itu dari 199 dusta. Nabi sudah sampaikan, dibumbuhi saja. Satu saja yang benar. Dan kalau kebetulan terjadi seperti yang satu itu, misalnya akan hujan di sana, akan mati di sana seseorang dan seterusnya, akan terjadi begini dan begitu, itu karena kebenaran informasi langit, bukan karena syaitannya tahu gitu. Makanya jangan datangi orang-orang yang tidak pintar itu ya. Tidak boleh, harus berhenti. Orang-orang yang tidak normal ini jangan didatangi. Dan harus diganti julukannya, nggak boleh. Kok orang minta tolong sama jin, durhaka sama Allah kita bilangin orang-orang pintar, dari mana? Dulu kan kalau dukun menakutkan, bahkan sampai banyak dukun dibakar dan selalu kesannya kotor ya. Tidak mandi, ada kepala tongkat, tengkorak lah segala macam. Sekarang dukunnya sudah canggih-canggih, sudah ganteng-ganteng dukun. Sudah dikemas dengan teknologi. Ya. Makin maju teknologi, maju juga dukunnya. Saya dilihatkan sama teman-teman peruqyah, mereka buat pelatihan ruqyah untuk mengajarkan ruqyah mandiri. Di beberapa tempat, kadang-kadang ada di hotel, karena hallnya dibutuhkan, bukan hotelnya, untuk mengumpulkan massa. Ternyata dukun-dukun gak mau kalah. Mereka juga buat pelatihan jadi dukun. Bisa santet dalam sehari, dalam 2 hari. Ada fotonya, pakai spanduk pendaftaran, bayar mahal. Bayar mahal. Agar bisa santet bayar sekian juta. Gitu kan. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini luar biasa gitu ya. Padahal kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, nggak diterima 40 hari sholatnya. Kalau bertanya, percaya, kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Saya sudah pernah bilang Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan oleh Allah perangkat-perangkat alami. Perangkat alami kita, kalau kita mau buat lawan jenis suka, istri, suami, atau mungkin teman-teman, sederhana kok. Tatapan mata yang syahdu, ucapan tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah, gitu kan. Baik, dermawan, peduli dengan orang, tidak mengambil haknya orang lain. Orang suka kok, alami. Nabi SAW tidak pernah pakai tenaga jin loh, tidak pernah. Padahal Nabi SAW diimani juga risalahnya oleh jin. Belum ada satupun riwayat disebutkan dalam peperangan Nabi SAW Nabi pakai jin. Jin kan tidak kelihatan oleh orang Quraisy, kan enak, suruh cekik aja, suruh bunuh kan bisa. Tidak pernah itu ada riwayat. Bahkan di perang Uhud Nabi SAW menyuruh sahabat motivasi perang, lawan, pakai pedang. Sampai Nabi SAW sendiri pecah gigi beliau, keningnya berdarah dan juga pipinya ketancap dengan besi yang pecahan besi dari topi besi beliau yang dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang sehingga pecah tertancap di pipi SAW. Berdarah. Nabi SAW sendiri alami itu. Manusia itu alam kita. Untuk apa lintas alam nih? Tidak usah lintas alam. Kita punya cara. Kita punya bahasa tubuh manusia yang baik. Kita punya perilaku akhlak yang baik. Itu kan perangkat semuanya. Kita sudah punya perangkatnya. Tidak usah pakai perangkat yang lain. Dan perangkat itu paling aman, paling kuat, ya, paling sempurna. Maka orang yang membuat orang lain jatuh cinta dengan dia dengan foto dibawa ke orang-orang tidak pintar ini, itu tidak akan murni, tidak abadi. Orang diikuti dengan rasa ketakutan. Dia pikir suka tapi karena terpaksa. Yang selalu syaitan lakukan adalah membayang-bayangkan, menentangkan dalam mimpi, gitu-gitu saja. Tapi pada saat dukunnya mati atau sihirnya tidak dibayar lagi, gitu kan, maka itu akan kendor. Makanya dia harus datang lagi ke dukun, perbaharui lagi. Ya, dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang buruk yang tidak boleh sama sekali. Riwayat-riwayat ini sangat luar biasa, walaupun tidak banyak, tetapi sudah cukup membuka wacana kita. Ketergantungan seseorang muslim kepada Sang Pencipta Allah. Dan tidak boleh bergantung kepada selainnya. Dan Allah SWT memiliki makhluk yang namanya malaikat. Mereka lebih kuat dari manusia, lebih banyak jumlahnya, dan mereka sangat tunduk dan takut kepada Sang Pencipta Allah. Bagaimana dengan kita manusia? Kandungan bab ini yang pertama tafsir ayat tersebut di atas, maksudnya adalah ayat surah Saba tadi.
Surah nomor 23, ayat 23. Dan maksudnya adalah tafsirnya di situ disebutkan footnote nomor 53. Ayat ini menerangkan keadaan para malaikat yang mana mereka itu adalah makhluk Allah yang paling kuat dan amat perkasa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Apabila demikian keadaan mereka dan rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala, Allah berfirman, lalu bagaimana patut mereka dijadikan sesembahan selain Allah apabila makhluk selain mereka tentu tidak lebih patut lagi. Artinya ada orang-orang, sebagian orang Quraisy menyembah malaikat. Mereka buat patung, digambarkan laki-laki besar, terus bersayap. Dan sampai hari ini masih ada itu kan. Yang biasa di komplek-komplek perumahan mewah, sering ada laki-laki bersayap. Itu dianggap malaikat-malaikat gitu. Yang itu masih ada yang menyembah. Orang-orang kafir Quraisy juga ada di antara mereka seperti itu. Lalu Allah SWT menantang mereka, menjelaskan, kalau malaikat-malaikat yang kalian sembah itu pun adalah makhluk Allah dan tunduk kepada Allah. Kenapa kalian mau menyembah malaikat? Dan kalau malaikat tidak pantas disembah, karena memang hanya Allah yang berhak disembah, maka selain dari malaikat lebih tidak pantas. Ya, seperti jin misalnya, malaikat, manusia, jin. Jin itu di bawah manusia. Kenapa harus kita turun ke level itu? Kita sudah kuliah, turun ke SD. Untuk apa? Enggak ada gunanya. Komunikasi sama syaitan itu seperti orang yang rendah sekali pendidikannya. Enggak perlu sama sekali untuk itu. Gitu kan? Yang kedua, ayat ini mengandung suatu argumentasi yang memperkuat kebatilan syirik, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang saleh. Dan ayat ini yang dikatakan memutuskan akar-akar pohon syirik dari jantungnya. Jadi misal ada orang bilang, kenapa minta-minta di kuburan ini? Kenapa ambil tanah kuburannya? Kenapa begini dan begitu? Oh, ini kan orang saleh. Baik, kalau dibandingkan antara orang itu dengan malaikat, siapa lebih saleh? Malaikat sifatnya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dalam surah Tahrim ayat 66 ayat 6 surah nomor 66 ayat 6 Allah jelaskan itu. Mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah titahkan dan selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah bermaksiat. Ya. Dan mereka bukan seperti kita. Kita manusia diciptakan melalui biologis. Dari sperma yang kalau tidak membuahi sel telur dibuang. Tidak ada orang yang suka dengan baunya dibuang. Membusuk. Malaikat tidak, dari cahaya langsung utuh, langsung bertugas. Berbeda. Di alam mereka tidak ada pernikahan kayak kita. Makanya kata ulama tidak disebutkan tentang masalah jenis kelamin malaikat itu kuasa Allah SWT. Tapi Allah menegur orang-orang Quraisy yang menganggap malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya. Tidak boleh kita mengatakan itu. Apakah mereka laki-laki, perempuan, itu alam kita. Kita punya jenis kelamin tapi tidak semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kemahasempurnaannya. Banyak hal yang manusia tidak jangkau dengan akalnya. Kita tidak mampu untuk sampai ke sana gitu. Yang ketiga, tafsir firman Allah, mereka menjawab perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ada footnote nomor 54, firman Allah ini menunjukkan bahwa kalamullah bukanlah makhluk atau ciptaan. Karena mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Menunjukkan pula bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk dan maha besar yang kebesarannya tak dapat dijangkau oleh fikiran manusia. Jadi tidak boleh kita mengatakan Al-Quran misalnya atau perkataan Allah makhluk. Karena itu bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan, ya, ucapan, dan kita harus meyakini Allah memang Subhanahu wa ta'ala berbicara, mengucapkan, ya, tapi dengan kemahabesarannya sebagai pencipta. Gak bisa kita samakan dengan kita. Manusia punya suara sendiri, punya bahasa sendiri. Jin juga begitu, hewan-hewan juga begitu dengan jutaan spesiesnya. Ya, miliaran jumlahnya juga dengan bahasa masing-masing. Allah SWT jauh lebih sempurna daripada itu semua. Dan ini harus kita yakini. Ya. Juga perkataan ini teman-teman sekalian, para malaikat sempat bertanya di poin keempat di situ ya. Sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu yang difirmankan Allah. Ya. Artinya kandungan makna juga dari sini adalah boleh orang bertanya. Tetapi kalau sudah ada jawaban dan itu memang ternyata belum terjangkau dengan akal fikiran kita karena itu berhubungan dengan zat sang pencipta Allah, maka kita tidak boleh jauh bertanya. Jibril dalam riwayat ini ditanya oleh para malaikat langit, apa firman Tuhan kita? Jawaban Jibril sederhana. Perkataan yang benar dan dia maha tinggi lagi maha besar, gitu kan? Udah selesai.
Malaikat-malaikat di langit tidak tanya, apa sih isinya? Tidak ada. Artinya, seseorang yang beriman kepada Allah SWT, kalau disampaikan tentang satu perintah, disampaikan satu larangan, dia menerimanya dan mengamalkan. Udah. Masalah ada hikmah, tidak ada hikmah, tetap saja dia patuh. Kalau kita mau tunggu ada hikmah sesuai dengan akal kita, kalau tidak ada gimana? Kita nggak kerjain. Saya sudah pernah kasih contoh itu kan. Kenapa Allah ciptakan dua mata begini? Kenapa bukan dua juga di belakang? Supaya kita nggak usah balikin kepala. Ya Allah maunya begitu. Kenapa kuping cuma dua kiri kanan? Kenapa hidung cuma satu begini? Kenapa nggak ada hidung di sini, ada hidung di sini supaya banyak ciumannya bisa kemana-mana? Kenapa jarinya cuma 5? Kenapa bukan langsung banyak? Atau mungkin satu jari saja? Kuasa Allah SWT. Kita beriman, kita diciptakan oleh Allah, oh ya sudah. Ini fungsinya untuk beribadah, ya sudah. Selesai, clear. Seperti itu saja. Makin mudah ya. Kalau seseorang kita punya perusahaan, misalnya contoh ada pegawai masuk, kita kasih instruksi. Kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Ini baju tugas dinas kamu. Ini pekerjaan kamu. Kerjain ini gaji kamu akhir bulan. Baik Pak, dikerjain. Enak gak kira-kira? Nah, kalau ada pegawai, kenapa Pak gajinya cuma begini? Kenapa saya harus pakai baju putih? Kenapa harus di sini kantornya? Keluar saja. Tak usah masuk kan gitu. Ngapain protes banyak? Bisa ditangkap ya? Biasa begitu. Jadi orang beriman itu memang begitu, subhanallah. Dan julukan muslim artinya orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Karena kalau kita masuk ke zona itu, protes ini luas sekali. Macam-macam nanti kita protes gitu kan. Kenapa Allah kasih duhur sama asar dua-duanya 4 rakaat di siang hari? Kenapa enggak jam 2 saja sekalian 4 rakaat? Gitu kan. Ini sama dengan orang yang masuk kerja di perusahaan, lalu kemudian pimpinan perusahaannya bilang, nanti jam 12 sampai jam 1 istirahat. Dia protes, kenapa jam itu istirahat? Kenapa bukan nanti jam 4 sore? Ya saya yang punya perusahaan. Saya buat peraturan, kamu mau ikut silahkan, tidak mau ya cari perusahaan lain kan gitu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang kafir yang tidak mau patuh padanya, silakan cari sembah selain aku. Silakan. Aku akan tinggalkan kau dengan sekutu-sekutuku itu. Gitu kan? Jadi memang di sini teman-teman sekalian, makna daripada pernyataan malaikat-malaikat tadi mereka patuh. Mereka enggak banyak bertanya. Karena Jibril pun hanya ditugaskan menyampaikan kepada pihak tertentu, tidak kepada semua malaikat. Maka Jibril tidak menjawab, oh, Allah perintahkan ini mampir dulu, misalnya ada orang gitu tugas kantor, mampir makan di warung kopi, ditanya sama temannya, dari mana mas kantor ini, kerjanya apa? Oh ya, saya sekalian ditugaskan sama kantor ini, surat-suratnya lengkap semua dibongkar urusan kantor, gitu kan? Kan jadi kacau semuanya. Jibril alaihissalam mengatakan perkataan benar, dan Tuhan kita maha besar dan maha bijaksana. Selesai, dah. Mereka pun mengucapkan seperti yang Jibril ucapkan, begitu dalam riwayat. Lalu Jibril menyampaikan kepada yang ditugaskan saja. Kemudian disebutkan juga di poin ke-6 bahwa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, dan Jibril hampir disepakati oleh seluruh ulama adalah pimpinan para malaikat. Yang ketujuh, Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya. Jadi jawaban cuma ringkas, yang penting sudah tahu Allah berfirman. Yang kedelapan, seluruh malaikat penghuni langit jatuh pingsan tak kala mendengar firman Allah, dan ini nyata sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan tidak boleh ragu teman-teman ya, tidak boleh ragu. Apa yang disampaikan kalau kita orang mukmin yakini. Pernah sekali Nabi SAW berkata begini. Jadi ada orang-orang dari Bani Israel dulu sebelum kita, dia memfungsikan sapi yang dia miliki bukan tugasnya membajak, tarik gerobak. Ini enggak ditugasin yang lain gitu. Tapi tidak disebut dalam riwayat tugasnya apa. Terus sapi itu ngomong dalam bahasa manusia. Dia bilang, saya diciptakan bukan untuk ini. Maka si Bani Israel ini kaget. Sapi bicara manusia gitu. Maka sahabat pun di majelis Nabi sempat bilang, subhanallah ya Rasulullah, sapi bicara dalam bahasa manusia. Apa kata Nabi SAW? Nabi langsung mengkat sampai di situ. Kata Nabi apa? Aku, Abu Bakar sama Umar percaya itu. Kalian ragu? Silakan. Aku, Abu Bakar sama Umar percaya. Kalau Allah berfirman sudah selesai urusannya. Seperti itu konsepnya ya. Jadi memang untuk mempermudah kita, karena memang akal kita dipersiapkan untuk menerima sebenarnya, bukan untuk membangkang. Juga riwayat lain, ada satu orang Arab Badui, kebetulan dia mengembala domba, dombanya banyak sekali. Begitu dia mengembalain domba, pas dia lagi gembala domba, ada satu serigala nyuri satu dombanya.
Karena dombanya besar, digigit lehernya, ditarik, keberatan, serigalanya lamban. Maka dikejar oleh si pengembala. Ditarik dengan paksa domba tersebut. Tiba-tiba serigala itu bicara pakai bahasa manusia. Ini riwayat Sahih, riwayat Bukhari. Kata serigala, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kau ambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Kaget si penggembalanya. Lalu dia mengatakan, dia belum beriman. Dia mengatakan, bagaimana bisa serigala berbicara dengan bahasa manusia? Serigala itu langsung bilang apa? Gara-gara ini Badui beriman. Dia tadinya kafir, belum beriman. Lalu dia mengatakan, mau kau saya beritahukan yang lebih aneh daripada apa yang kau kaget lihat sekarang? Kau kaget lihat saya bicara ini? Ada yang lebih aneh lagi. Kata Badui tersebut, apa? Di Madinah ada seorang Rasul bernama Muhammad dan serigala mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan salam kepada Nabi. Gitu kan? Di Madinah ada seorang Rasul bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia ke agama Allah, tapi masih banyak mengatakan dia penyihir dan mendustakannya. Maka si Badui tersebut tidak banyak bicara. Dia ambil dombanya pergi ke Madinah, dicari Nabi SAW, lalu beriman menceritakan kejadian tersebut. Ya, orang beriman memang seperti itu konsepnya, gitu kan? Karena kalau kita tidak memudahkan ini Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang kalau kita cuma pakai otak tolak loh. Masalah surga neraka. Di mana surga? Enggak kelihatan. Kan gitu. Jadi kita kalau masuk ke zona protes itu susah. Tapi kalau kita imani, oh ya ada, ya sudah. Bagaimana sampai ke sana? Ini amal-amalnya, selesai. Ada loh kantor saya di Perancis, dan misalnya orang pemilik perusahaan bilang gitu ya. Siapa yang prestasi di sini, saya akan kasih kantor di sana, kerja di sana. Kita belum pernah lihat gambarnya, fotonya, nggak pernah. Tapi pegawai yang faham, dia tahu kalau di sini sebenarnya perusahaan ini sudah bagus ya. Maka dia pun mengejar prestasi terbesar itu, kan begitu ya. Walaupun dia belum lihat, toh dia sudah tahu di sini gajinya bagus. Kita di dunia kan sudah dikasih tuh 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, apalah macam-macam kenikmatan. Kalau salah pun masih dimaafkan. Peraturan kehidupan yang luar biasa. Berarti kalau di sini ada, di sana ada dong akhirat. Konsep sederhananya begitu. Berarti di sini perusahaan itu ada. Kalau pimpinan perusahaan bilang di sana ada lagi loh, tapi lebih bagus dari sini. Prestasi sini saya kasih di sana. Berarti pegawai yang berakal dia akan bilang, baik saya kejar. Bagaimana caranya? Kerja begini. Baik dikerjain sama dia. Seperti itulah orang beramal saleh masuk sana. Seperti itu rasionalnya ya. Maka kalau kita beriman teman-teman dengan tidak banyak protes, wahyu Allah SWT akan memudahkan kita bisa menerimanya. Sekali kita buka pintu protes, terbuka was-was syaitan yang besar. Sekali saja, kenapa saya Allah jadikan perempuan? Kenapa bukan laki-laki? Saya mau jadi laki-laki. Maka syubhat di otak kita sudah luar biasa. Seperti kita lagi buka pintu, di depan ini banyak serangga. Udah masuk semua serangganya tuh. Makanya para sahabat pernah duduk, lalu mereka duduk bersama Nabi SAW keluar. Lalu mereka kayak lagi bincang-bincang. Kata Nabi SAW, apa yang sedang kalian fikirkan? Ya Rasulullah, seseorang di antara kami muncul di benaknya, gitu kan? Siapa yang ciptakan kamu? Maka kami pun menjawab, Allah. Lalu muncul di benak kami, siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Terus saja kami menjawab Allah. Terakhir ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi SAW, apakah sudah sampai pertanyaan itu pada diri kalian? Maka mereka bilang, iya ya Rasulullah. Sahabat ngaku itu. Apa kata Nabi SAW? Kalau itu datang, waswas syaitan. Bilang, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Selesai. Karena syubhatnya kan kemana-mana, termasuk protes Allah SWT nanti. Kan gitu, lebih mudah. Subhanallah kita lihat saya lihat orang-orang muslim yang dari kecil sudah aktif di masjid, jadi marbot masjid, betul-betul hidupnya udah di masjid rumah Allah, azan sholat, bersihin masjid dapat pahala, udah selesai, nikah, punya anak keturunan, urus masjid sampai mati. Masya Allah mudah sekali hidupnya, gak ada protes, ada pengajian dia urus, dia duduk, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Dibandingkan orang yang pendidikan, sarjana, mungkin profesor tapi membangkang, gak ada Tuhan, gak ada begini, gak ada begitu. Itu kan aneh ya. Dan kita banyak terkurung dengan masalah akademik saja ini. Kita akademik teman-teman cuma pelengkap warna kita sekarang. Belum tentu orang yang tidak masuk di jenjang akademik lalu bodoh. Enggak. Nah, saya pernah waktu S2 di Makassar, ada satu dosen, profesor ilmu budaya. Saya juga nggak tahu kenapa dipelajari ilmu budaya di S2 ini. Tapi yang jelas waktu itu saya masuk di kelas habis asar. Tiba-tiba dia lagi bicara masalah budaya orang Bugis Makassar waktu itu.
Terus kemudian dia sempat bilang, ada satu tradisi orang Bugis Makassar, kalau masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Saya dengar itu langsung saya angkat tangan, maaf Prof, sebentar. Kalau setahu saya itu bukan tradisi Bugis Makassar, itu ajaran Islam. Ajaran Nabi SAW, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau Pak Profesor mau saya bawain bukunya, ada Sahih Bukhari, besok saya bawain. Diam dia. Semenjak itu subhanallah, setiap kalau dia masuk dia tanya, ada Khalid nggak di situ? Ditanya. Saya datang situ saya jadi kayak penghambatnya dia kalau dia bicara. Nggak boleh sembarangan. Ini bagaimana caranya? Profesor tapi nggak ngerti, masuk kamar mandi loh, ini hukum dasar. Tapi luar biasa. Jadi tidak selamanya titel akademik jadi tolok ukur. Tapi ada orang subhanallah yang mungkin dia mudah sekali belajar agama, faham, diamalkan, itu jauh lebih mudah, lebih baik. Maka ini harusnya digarisbawahi teman-teman sekalian. Dan subhanallah, kepekaan kita dalam menerima hukum Allah menanamkan keimanan dalam hati sampai kita nanti sangat pekah dengan Allah. Saya kasih contoh Umar bin Khattab, kisahnya luar biasa gitu, banyak sekali. Tapi di antaranya Umar bin Khattab pernah dapat beliau membeli banyak sekali kendi-kendi isinya minyak zaitun. Penuh. Lalu tujuannya dia mau bagi-bagiin ke masyarakat Madinah. Dari uang Baitul Mal. Diambil semua sama dia. Lalu dia turun tangan sendiri, radhiyallahu anhu. Dia kendi-kendi kecil, tuangin yang besar. Umar sendiri yang tuangin, dibantu sama ada beberapa orang. Tuang. Umar sendiri yang bagiin, ini amanah dari Allah nih. Dia nggak mau kasih orang lain. Rupanya kendi-kendi yang sudah habis, kan minyak kan melekat ya. Jadi tidak bisa semuanya habis, masih ada pasti. Rupanya yang tinggal sedikit di dalam itu, di sebelah kirinya Umar ada anaknya masih kecil, anaknya Umar. Belum balik anak ini, masih kecil. Rupanya dia di sebelah Umar nggak perhatikan kendi-kendi yang sudah dianggap kosong tadi itu, karena masih ada tersisa, oleh anak Umar dicuil-cuilin, diambil minyaknya, ditaruh di rambutnya. Karena minyak zaitun juga bagus buat kulit, buat rambut ya. Saking banyaknya, karena sudah banyak kendi, kan satu kota Madinah dibagiin. Rambutnya anaknya Umar ini basah dengan minyak. Karena semuanya basah, dan karena basah, maka jadi rapi kelihatan. Anak itu tarik ke belakang jadi rapi rambutnya gitu kan. Setelah selesai, Umar balik mau ajak dia pulang. Dia bilang, apa yang membuatmu jadi indah begini? Kata Umar kepada anaknya, begitu riwayatnya. Apa yang membuatmu jadi Hasan? Hasan itu indah. Kenapa kau jadi begini? Dia bilang, ayah tadi saya ambil sisa-sisa minyak zaitun itu. Yang ada tadi di kendi. Kan sudah tidak dipakai, mau dibuang, kata anaknya. Kata dia, wahai anakku, seluruh anak muslim sebenarnya berharap bisa lakukan seperti yang kau lakukan. Tapi karena kau anak Amir Mukminin, anak raja, maka anak-anak muslim yang lain cuma bisa tonton apa yang kau buat. Mereka juga berharap meletakkan minyak zaitun di rambutnya. Saya bagi-bagiin ini tujuannya untuk itu, supaya semua rumah muslim pakai buat rambutnya, buat kulitnya. Kenapa kau ambil sisanya? Tanpa izin, ini bukan hak kita. Panggil tukang cukur, suruh cukur rambutnya. Ya, nggak boleh ada syubhat. Di rambut anaknya digundul sama dia. Luar biasa. Dalam kisah lain dikatakan, pernah ada Umar bin Khattab jalan di pasar, ditemukan di penjual-penjual unta. Ya. Semua unta di Madinah standar ukurannya. Ukuran berat badannya, umum lah gitu. Ada satu unta gemuk besar. Umar penasaran lihat. Umar tanya orang-orang situ, ini untanya siapa? Kata mereka, ini unta anak anda wahai Amirul Mukminin, punyanya Abdullah ini. Karena ada anaknya Umar namanya Abdullah bin Umar, perawi hadis yang masyhur. Ya. Ini untanya Abdullah. Kata Umar, Abdullah anaknya Umar? Mereka bilang iya. Panggil Abdullah. Hai Abdullah, apa yang menyebabkan untamu lebih gemuk dari unta yang lain? Ditanya anaknya, kenapa unta semua masyarakat Madinah begini, untamu sendiri besar? Ada sebabnya nih. Gitu kan. Maka kata Abdullah, saya tidak tahu, saya titipin saja. Maka Umar cari informasi, tanya, kenapa ini? Siapa yang urus untanya Abdullah? Maka rupanya di situ ada yang urus. Jadi Umar di zaman dulu, zaman Nabi SAW sampai zaman Khulafaur Rasyidin, kalau ada unta pribadi, ada unta sedekah. Ada kuda pribadi, kuda sedekah. Ada juga kuda zakat, unta zakat kan gitu. Kambing peliharaan, kambing zakat, sedekah beda.
Nah biasanya Nabi SAW buat peternakan sendiri untuk yang zakat-zakat sama sedekah ini. Nanti Nabi SAW ternakin kembali, karena kita kalau punya kambing atau kita punya unta, punya sapi, maka zakatnya hewan itu juga, tidak boleh duit. Gitu kan? Ada takarannya, ada ukurannya. Kalau 40 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor kambing, kalau unta 30 ekor dikeluarkan 1 ekor, sapi juga begitu. Maaf, kalau unta 5 ekor dikeluarkan 1 ekor unta, kalau sapi 30 ekor, kalau tidak salah 1 ekor sapi. Begitulah. Maka ini banyak sekali zakat-zakat sedekahnya orang. Oleh Nabi SAW sampai diteruskan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, semuanya ditaruh di satu kandang gitu loh. Rupanya masyarakat biasa, ini kan karena zakat. Jadi memang perawatannya pakai uang negara, sehingga unta-untanya lebih sehat daripada orang pribadi. Pribadi nggak bisa biayai seperti pemerintah biayai, seperti itulah kurang lebih. Khusus untanya Abdullah bin Umar ini, itu kalau lagi lewat orang tahu ini untanya Abdullah bin Umar. Mirip kalau kita anak pejabat mobilnya lewat, orang tahu ini mobilnya si fulan, gitu kan. Rupanya untanya Abdullah bin Umar ini suka masuk nyelonong ke peternakannya zakat ini, hewan zakat. Jadi makannya lebih banyak. Begitu luar biasa. Dan itu ketahuan oleh Umar. Langsung kata Umar apa? Oh, gara-gara kamu anaknya Amir Mukminin, sehingga untamu nyelonong masuk ke sana nggak ditegur. Ya, ambil unta itu, jual. Disuruh jual. Uangnya masukkan Baitul Mal. Nggak ada lagi punya Muhammad Abdullah. Dia gemuk bukan karena kamu ini, karena makanan orang. Nggak boleh. Luar biasa mereka jaga. Terbentuk pribadi ini dengan keyakinan itu loh. Padahal Umar zaman dulu nggak kayak kita loh sekarang teman-teman. Sekarang kita teknologi, ini handphone ini apa yang tidak ada di sini. Kita bahkan di atas ranjang bisa transfer duit, bisa bangun masjid di malam hari mau tidur. Ya, apa saja kita mau buat sekarang, seluruh dunia mau bantu Palestina, SMS banking, internet banking bisa. Zaman dulu orang bagaimana? Berapa tahun lalu lah sebelum ada internet banking, 10 tahun lalu barangkali ya, kita masih harus ke ATM. Sebelumnya malah kita harus antri di bank dan lebih mundur lagi. Sekarang sudah lebih mudah orang dapat amal saleh. Kan gitu. Dan ini luar biasa. Kita sekarang ini mengalahkan kehidupannya raja-raja dulu loh. Masih ingat saya kasih contoh kemarin kan? Hah? Sudah saya kasih contoh belum? Yang Qarun. Qarun itu dia selalu simpan harta dengan peti-peti besar. Qarun tidak pernah berpikir kalau sekarang kita punya ATM. Qarun itu harus simpan di gudang, satu petinya diangkat puluhan laki-laki yang kuat-kuat. Itu karena tidak ada bank, nggak ada. Kita sekarang miliaran satu ATM. Dia tidak pernah tahu kalau kita sekarang lebih hebat dari dia hidupnya. Bahkan seluruh manusia di zaman sekarang. Kaisar Romawi dulu itu ada orangnya ahli khusus untuk merakit bulu. Khusus. Bulu-bulu hewan dicari, dirakit dengan rapi sampai jadi besar, bulu besar untuk kipasin dia supaya rasa dingin. Kaisar Romawi tidak tahu sekarang kita punya AC. Pencet selesai, dingin. Kita lebih hebat dari Kaisar ya. Kisra dulu, Persia, itu kalau mau minum dia pakai kendi itu dari tembikar asli. Itu Kisra keluarkan instruksi khusus bahan ini nggak boleh ada yang pakai, dia sendiri. Itu kalau ditaruh berapa menit jadi dingin airnya. Orang-orang di sekitarnya cemburu lihat Kisra minum dingin. Kita sekarang 300.000 dapat dispenser. Semua orang bisa dapat. Berapa tahun lalu orang pergi haji masih pakai kapal laut. Saya dengar dari orang-orang tua dulu di Makassar ya. Saya lihat nenek-nenek dulu saya sempat waktu saya masih kecil. Kalau mereka cerita pergi haji dulu sebelum kemerdekaan gitu ya. Itu 2 bulan naik kapal. Bahkan kadang-kadang sudah salaman sama orang tuanya, keluarganya mungkin mati nih, dihantam ombak mati. Kita sekarang duduk di dalam pesawat, AC, 9 jam sudah sampai Jeddah. Orang sekarang bisa pergi umrah balik lagi. Gampangnya gitu ya, mudahnya. Jadi kemudahan ini jangan disia-siakan ini. Ini luar biasa ini. Umar bin Khattab juga pernah menerima teman-teman sekalian, ukuran takaran besar, misk namanya, minyak wangi, tapi serbuk dari Mesir, tapi dalam bentuk bongkahan batu. Ya. Entah bagaimana mereka buat itu. Tapi yang jelas seperti itu riwayatnya. Dan saking besarnya dikirim oleh Amr bin As dari Mesir. Kemudian Umar disuruh kasih Umar. Umar ini nggak pernah pakai buat dia pribadi. Dia bilang sama istrinya, ini wangi sekali, besar begini. Kita harus bagikan umat Islam. Saya berharap ada wanita muslimah
yang mau bersedekah dengan tenaganya. Ini kerjanya perempuan nih, hancur-hancurin, tumbuk-tumbuk gitu ya. Maka nanti ditaruh di wadah kecil bagiin masyarakat. Kata istrinya, oh ya Amir Mu'minin, tidak usah cari orang lain, saya siap. Gak ada bayaran, gak ada apa, saya mau cari pahala. Baiklah. Umar pergi aktivitas, urusan pemerintahan, malam baru pulang ke rumah. Seperti biasa laki-laki mungkin aktif, maka pulang. Malam, istrinya bilang, alhamdulillah sudah selesai tugas saya tadi. Oh Masya Allah, kata Umar, bagus sekali, mudah-mudahan jadi pahala. Begitu Umar mendekat, Umar cium bau wangi itu di istrinya. Umar tanya, dari mana wangi-wangianmu ini? Tadi waktu saya lagi pecah-pecahin itu, kan banyak di tangan saya serbuknya. Daripada saya cuci, dibuang percuma, saya gosok di jilbab, di baju saya, gosok di cadar saya. Gitu. Kata Umar, subhanallah, istriku itu tidak halal buat kita. Sini saya bantu kamu. Kita sama-sama cuci, dicuci sama Umar. Bajunya istrinya, cadarnya semua dicuci sama Umar. Umar bantu cuci. Takut itu jangan sampai tidak halal buat dia, bayangin. Itu digosok sama Umar. Sudah selesai badannya istri juga digosokin. Masih bau. Kata Umar, masih wangi nih. Ayo kita cari tanah, ambil tanah. Digosok pakai tanah. Untuk hilangin itu gara-gara takut syubhat. Coba bagaimana Umar itu ciri orang yang beriman sama Allah apa adanya. Udah, Allah ada, ya sudah. Allah halalkan, ya sudah nikmati. Allah larang, ya sudah tinggalkan. Bahkan Umar tegas. Ini Allah perintahin, patuhi, tidak mau dihukum sama Umar. Ada satu teman-teman sekalian. Orang ini suka sebarin syubhat. Syubhatnya luar biasa. Jadi dia bukan mau belajar agama dari ulama, enggak. Ada sahabat hidup di zaman khilafahnya Umar nih. Dari Irak dia datang. Dia datang ke Madinah khusus nyebarin syubhat. Jadi hal-hal yang membingungkan umat. Dia bukan tanya Umar, ada Umar. Dia bukan tanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ali, Uthman. Masih banyak sahabat. Enggak, dia enggak datang. Dia cari majelisnya masyarakat Madinah yang orang-orang awam. Pinggir jalan orang lagi ngumpul. Hai kaum, saya punya, assalamualaikum salam. Saya punya pertanyaan, ada yang bisa jawab? Dari mana kau? Saya dari Irak. Jauh-jauh datang mau bertanya. Dia bukan tanya kepada ulama, tanya sama orang-orang ini. Apa yang kau mau tanya? Ini orang dari Irak mungkin butuh jawaban apa? Allah, apakah Allah nanti akan menghisap kita hari kiamat? Allah ajak ngomong kita enggak? Kalau Allah ajak ngomong, lalu bagaimana nantinya? Orang-orang awam enggak ngerti, mau jawab apa? Allah ngomong atau enggak nih? Benar nih, dia pindah lagi majelis sana. Ngomong lagi begitu. Sampai satu Madinah jadi kacau nih. Gara-gara syubhatnya dia. Dia sebarin syubhat. Akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Ya Amir Mu'minin, ada orang datang dari Irak ini ngacoin kita semua. Sana lempar syubhat, sini lempar syubhat. Kita panggil sama Umar. Lalu Umar tanya, ada apa denganmu? Kau dari mana? Dari Irak. Kenapa? Dia bilang, saya punya pertanyaan. Apa? Apakah Allah akan menghisap kami dengan bertanya pada hari kiamat? Kata Umar, iya. Allah akan berbicara dengan kemahamuliaannya dan kesempurnaannya. Allah akan bertanya dan menjawab. Allah akan bertanya dan mendengar jawaban hambanya. Dengan bahasa apa saja. Maka kata Umar, sudah jelas buat kamu? Sudah jelas, dia bilang. Maka kata Umar bin Khattab, panggil tukang cambuk. Panggil. Buka bajunya orang ini. Cambuk belakangnya. Ini cambukan karena kamu bukan datang kepada saya. Bukan datang kepada Uthman, bukan datang kepada Ali, bukan datang kepada Abu Hurairah, bukan datang kepada Abdullah bin Abbas. Banyak ulama, ngapain kau datang ke majelis ini sebarin macam-macam? Kenapa bukan bertanya pada ulama? Cambukan ini untuk itu. Cambuk, sudah selesai, Umar bilang buka imamahnya. Buka, hantam kepalanya. Cambuk kepalanya. Sudah dicambuk kepalanya, kata Umar, masih ada syubhatmu? Dia bilang tidak ada lagi. Sudah enggak ada lagi syubhatnya. Udah, sampai orang itu disuruh pulang ke Irak. Pulang ke Irak. Sampai Umar bin Khattab mati, Uthman bin Affan juga sudah mati. Terakhir Ali bin Abi Thalib. Keluarnya kaum Khawarij di Irak. Rupanya orang yang dicambuk sama Umar ini tinggal di situ. Orang-orang Irak yang Khawarij banyak syubhat. Protes-protes sahabat. Sampai kan Khawarij yang membunuh Uthman, yang membunuh Ali. Sahabat-sahabat dibunuh yang mulia, yang jelas-jelas dimuliakan dalam sejarah Islam, Khulafaur Rasyidin, dijamin masuk surga gitu. Mereka bunuh syubhat karena mereka anggap dirinya lebih alim.
Nah, Ibnu Maljam itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia waktu bunuh Ali dia bilang ini pendekatan diri saya kepada Allah. Bayangin, membunuh Ali bin Abi Thalib dia bilang pendekatan diri, syubhat, enggak belajar dari para ulama, jadi ngaco ini. Ya. Dia pada saat mau dikisos, dia bilang sama pengkisosnya, pelan-pelan kuliti saya mau rasakan penyiksaan di jalan Allah. Padahal dia dikisos karena membunuh seorang mukmin, sahabat Nabi, anak mantunya Nabi SAW. Ini ngawur ini. Seperti itulah banyak orang sekarang bom sana sini anggap dirinya benar. Syubhat semua di otaknya nih. Rupanya orang-orang yang mau membunuh Ali bin Abi Thalib, memerangi Ali bin Abi Thalib dari kaum Khawarij, sempat aja ini orang yang dicambuk sama Umar. Hai fulan, orang yang dulu cambuk kamu Umar sudah mati. Kami sekarang mendukung banyak idemu, kami juga punya banyak syubhat nih. Apa dia bilang? Dia buka bajunya, dia buka imamahnya, dia bilang, punggungku sama kepalaku sudah dididik oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab untuk tidak lagi ikuti syubhat. Umar pendidikannya luar biasa. Mendidik orang kapok udah, nggak mau lagi buat gitu-gitu. Tapi subhanallah orang membentuk, yang kita mau datangkan adalah bagaimana orang beriman kepada Allah SWT yang terbentuk pribadinya dan termudahkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Dan kita rasakan, kisah tadi yang kita sampaikan tentang Umar, siapa di antara kita yang tidak tersentuh secara keimanan? Padahal kisah ini 1400 tahun yang lalu. Tapi luar biasa, ya Allah SWT bisa memberikan bekas keimanan karena memang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya yang kedelapan, ya, yang kesembilan, langit pun bergetar keras karena firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini dengan kuasa Allah kita tidak bisa rasakan getarannya, tapi ini kuasa Allah, memang langit itu bergetar, ya. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, sesungguhnya langit mengeluarkan suara yang sangat keras seperti teriakan induk unta pada saat dibebankan beban yang berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari tangan manusia di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Jadi sangat berat langit itu. Maka mungkin di mata kita cuma lihat langit begitu saja biru. Kadang-kadang kalau ada matahari jadi terang, putih, kalau ada awan. Kita nggak tahu apa ini sebenarnya fenomenanya. Tapi Al-Quran dan Sunnah menjelaskan kepada kita masalah itu. Juga ada ayat Al-Quran tentu menjelaskan tentang masalah terjadinya hari kiamat nanti kalau langit terbelah. Dan kita akan melihat langit itu lemah dan terbelah. Dan akan banyak malaikat di penjuru-penjuru langit yang kita saksikan untuk menyambut kedatangan Sang Pencipta Allah, menghisap para makhluknya. Ini tentu ada saya jelaskan di tanda-tanda hari kiamat. Di kajian kitab Minhajul Muslim teman-teman bisa kembali ke situ. Yang ke-10, Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Itu ketujuan yang telah diperintahkan Allah SWT kepadanya. Maksudnya adalah kepada orang-orang yang telah Allah pilih, terutama para nabi dan rasul. Yang ke-11 disebutkan pula dalam hadis bahwa syaitan-syaitan menyadap berita wahyu tersebut. Berarti mereka punya potensi untuk itu. Syaitan punya potensi untuk naik ke langit dan mendengar. Kalau Bapak Ibu pernah ikutin kajian sirah kami, saya pernah jelaskan tentang masuk Islamnya jin Nusaibin. Jin dari wilayah Irak. Jadi waktu meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW mulai dihina di Mekah. Jadi kalau sholat diolok-olok, dulunya cuma tokoh-tokoh Quraisy, sekarang karena sudah tidak ada pembelahnya, maka sampai budak-budak pun sahaya melempari Nabi dengan kotoran, mengejek-ejek Nabi SAW. Akhirnya Allah ingin menghibur Nabinya Muhammad SAW dengan dua kejadian besar. Masuk Islamnya jin Nusaibin dan Isra dan Mi'raj. Hai Muhammad, kalau orang Mekah tidak mau beriman, saya kirim kepadamu jin yang beriman. Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan jalan sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuju ke wilayah yang sekarang ada masjid jin. Ya. Sebenarnya bukan ada jinnya, tapi hanya mengenang kisah itu. Ya, kalau Bapak Ibu lagi umroh haji biasanya ada ditulis Saudi buat masjid, dinamakan Masjid Al-Jin. Bukan ada jinnya ya, tapi mengenang kisah ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan saya pun tiba di satu lokasi di sekitar Ma'lah dekat kuburannya Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menggaris-garis dengan tongkat beliau dan memberikan isyarat jangan kau tinggalkan garis ini, jangan lewatin garis ini. Maka Abdullah bin Mas'ud saya pun melihat Nabi SAW jalan terus sampai sisa bayangannya. Sampai sisa bayangannya. Maka pada saat itu pun Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu saya pun melihat orang-orang yang datang mengurumuni Nabi SAW menggunakan jubah putih, kepala mereka seperti kendi-kendi air. Abdullah bin Mas'ud melihat jin-jin pada saat itu. Lalu terus mengurumuni Nabi SAW sampai memenuhi dan Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkat beliau. Dan saya takut Nabi ada apa-apa, saya pun berdiri mau membantu, lalu Nabi berikan isyarat dari jauh, jangan berdiri.
Maka saya pun akhirnya tidak berdiri. Lalu Nabi SAW pun mengatur mereka lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran, setelah itu mereka bubar. Hilang semuanya. Lalu Nabi SAW balik mengatakan, hai Abdullah bin Mas'ud, itu saudaramu dari galangan jin yang datang beriman dari wilayah Nusaybin, dari wilayah Irak gitu kan. Kemudian kalau kau lewatin garis tadi ini, maka mereka akan mengeroyokimu, hai Abdullah bin Mas'ud. Makanya saya kasih isyarat jangan. Jadi ada ya, hiburan Nabi SAW yang datang pada saat itu dengan masuk Islamnya jin Nusaybin, ya. Jin Nusaybin. Kemudian selanjutnya, jadi ini ada syaitan-syaitan menyadap wahyu dan ada juga jin-jin beriman. Sudah kita jelaskan di poin ke-11 tadi. Yang ke-12, cara mereka sebagian naik di atas sebagian yang lain, susun menyusun. Jadi artinya syaitan juga saling bantu-membantu, sebagaimana orang beriman dibantu, saling bantu-membantu satu sama yang lain. Yang ke-13, peluncuran syihab atau meteor untuk menembak jatuh syaitan-syaitan tersebut atau penyadap berita, sebagaimana kita sudah pernah jelaskan juga riwayat itu ya. Jadi serpihan bintang yang kita lihat itu meteor adalah serpihan anak-anak panah yang dihantamkan oleh malaikat kepada syaitan. Saya kembali tadi kepada jin Nusaybin, ada hal yang saya lupa tadi teman-teman sekalian. Pada saat itu waktu Nabi SAW lagi baca Al-Quran, rupanya jin-jin ini sebelum Nabi SAW diutus, beriman atau yang kafir, yang syaitan atau yang jin beriman, mereka memang sering naik ke langit, mengambil informasi dari para malaikat, dan waktu itu belum dilarang. Belum dilarang. Dilarangnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka keliling-keliling di muka bumi cari tahu apa sebabnya, pasti di bumi nih. Maka mereka pun menemukan Nabi SAW lagi baca Al-Quran, maka mereka saling memanggil satu sama yang lain. Kayaknya ini sebabnya nih kenapa langit ditutup. Nah akhirnya mereka pun beriman setelah itu. Ada di antara mereka yang beriman. Dan di alam jin sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, kalau mereka ada yang beriman, dan di alam jin ada jihad, ada dakwah ya. Yang beriman namanya jin mukmin, yang kafir atau fasik namanya syaitan. Dan iblis kalau bukan sudah terlanjur minta sama Allah dipanjangkan umur, maka pasti sudah lama dibunuh oleh jin-jin beriman ya. Makanya jin beriman dalam surah Al-Jin, surah nomor 72 dijelaskan, mereka berkata tentang iblis, wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan orang yang bodoh di antara kami, maksudnya iblis, telah berkata bohong tentang Allah Tuhan kami. Jadi memang sebenarnya mereka ada yang beriman. Yang ke-14, kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat yang didengarnya, dan kadang-kadang juga sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia menjadi abdinya atau hambanya sebelum terkena meteor ya. Lalu teman-teman tahu ya, itu dukun, peramal, penyamar, penyihir itu untuk minta satu hajat sama syaitan susah sekali itu. Susah, ritualnya banyak, pengorbanannya banyak. Sembeli darah lah, buat kemusyrikan lah, apalah segala macam. Pernah saya lihat cuplikan, ada satu dukun ketangkap di Saudi. Ini dianggap dukun terhebat dari Mesir waktu itu. Waktu ditangkap, ditemukan di tempat prakteknya, saya lupa di kota mana di Saudi, tapi dia masuk di situ ditangkap, ada banyak burung merpati yang diikat kakinya, yang diikat sayapnya, apalah macam batu segala macam. Maka itu namanya uqad. Dukun itu paling suka mengikat-ikat. Makanya kita bilang misyarri naffatsati fil uqad. Kita minta agar jauh dari tiupan nenek sihir yang uqad, yang dia ikat-ikat. Biasanya kalau kita temukan, kalau habis ruqyah rumah kita temukan ada tertanam di ruqyah misalnya ada keluar, itu biasanya cirinya kayak kain kafan, selalu ada simpulnya. Disimpul, lewat lagi, simpul lagi. Nah ini uqad namanya. Itu kalau ditemukan kita harus buka itu uqadnya. Dibuka sambil bacain surah Al-Falaq atau An-Nas. Baru kemudian dibakar. Karena itu yang mengikat. Ya, ada orang subhanallah susah melahirkan gara-gara diikat seperti itu oleh mereka, orang-orang yang jahat ini. Ya, seperti itulah. Subhanallah itu ketangkap. Maka dia sempat heran. Dia bilang sama orang-orang yang menangkapnya dari para ulama, ada memang khusus ditugaskan untuk itu. Dia bilang, bagaimana kau bisa tangkap saya? Padahal saya ini dukun yang paling hebat. Semua wilayah ini saya sudah kirim jin-jin, setan-setan, anggota saya yang saya bayar gitu. Saya sudah kirim semuanya. Maka kata dia, kamu terlalu bodoh, kata syekhnya. Kamu terlalu bodoh untuk berpikir situ. Cukup satu hadis saja saya jawab kamu. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya membaca Bismillah tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri kepada Allah, tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, semua syaitan
Yang menemuinya akan berkata pada teman-temannya, orang ini nggak bisa kita ganggu, karena sudah Allah lindungi. Saya baca itu saja sudah cukup, belum lagi banyak rahasia zikir yang saya baca. Saya nggak usah sampaikan kepada kamu. Maka setelah itu, teman-teman, namanya ini kelompok Hay'a Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Di Saudi itu ada kementerian sendiri, khusus penyeru kepada kebaikan, pelarang dari kemungkaran. Kalau teman-teman lagi umroh atau haji, biasanya kalau musim pas tiba waktu sholat ada mobil lewat tuh. Ada kerangkengnya biasanya, dia pakai mic. Kamu yang di sana sholat, yang di atas tuh, dipermalukan orang gitu. Dia keliling pasar, kalau masih ada yang buka denda. Kalau buka lagi sholat, 100.000 rial dendanya. Nah, boleh, tutup. Kalau ketangkap yang kedua kali, tidak ada lagi izin usahanya. Selesai. Ini kelompok kuat sekali di Saudi ini. Nah, ditangkaplah dukun-dukun. Lalu apa disuruh praktekin? Coba kamu praktekin sekarang. Bagaimana kau panggil syaitanmu itu? Saya lihat sendiri cuplikannya. Dia pakai baju merah, dukunnya itu kemudian dia bawa cambuk kuda. Dia bilang, saya terus panggil-panggil nama syaitan dan saya cambuk badan saya. Pada saat badan saya sudah mulai mengeluarkan darah, sudah kesakitan, baru saya dengar suara. Seperti saya diilhamkan untuk begini dan begitu. Kadang-kadang untuk meminta satu permintaan itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Korbanin darah ayam sekian, apalah segala macam gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita faham ini teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasanya dengan Allah SWT sangat mudah. Hadap kiblat, bahkan kita lagi duduk bisa berdoa kepada Allah SWT. Tinggal mulai dengan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat kita. Selesai konsepnya. Itu kan? Sederhana sekali. Dan dari sekian banyak permintaan kita kepada Allah, yang Allah belum kasih hanya sebagian kecil. Coba kita lihat. Bapak Ibu, bukan tiap hari kita lapar? Tiap hari kita haus? Ya, tiap hari kita capek, apa yang kita bilang? Lapar. Makan kan? Haus. Minum kan? Kalau enggak masa bisa hidup sampai sekarang? Capek, tinggal tidur, istirahat. Sekian banyak teman-teman sekalian yang kita butuhkan Allah kasih semua. Yang Allah belum kasih sebagian kecil. Mungkin ada satu hajat, dua hajat. Ya memang Allah tidak kasih karena Allah tahu kalau dikasih bahaya nih orang. Makanya Allah dalam Al-Quran, bisa saya kalian suka sesuatu tapi buruk buat kalian. Bisa saya kalian benci sesuatu tapi baik buat kalian. Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Jadi jangan konyol, jangan kita lupakan nikmat yang banyak gara-gara satu permintaan yang belum Allah kabulkan. Ini keliru. Ya. Baik, kita selesaikan ini. Kemudian yang ke-15, ramalan tukang ramal adalah ya, ada kalanya benar, tapi bukan berarti mereka itu benar. Kebenaran itu karena informasi yang dicuri dari langit. Jadi bukan jadi tolok ukur itu. Ke-16, dengan kalimat yang didengarnya tersebut ia melakukan 100 macam kebohongan, dusta sana sini. Sayangnya di Indonesia ini peraturannya masih diizinkan, pasang di koran, ya. Panjangkan alat kelamin lah, ya. Bapak-bapak nggak usah, nggak perlu, syukuri yang ada. Dukun semua itu bahaya, syaitan atau apalah buat cantik, pasang susuk, ini itu nggak perlu, nggak perlu. Wudu, rawat dengan bahan-bahan halal, rezeki halal yang masuk insya Allah jadi alami. Ya. 17, kebohongannya tidak dapat dipercaya kecuali karena kalimat yang diterima dari langit melalui syaitan penyadap berita. 18, manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima sesuatu yang batil. Bagaimana mereka bisa bersandar hanya kepada satu kebenaran saja yang diucapkan tukang ramal tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan 100 kebohongan yang disampaikannya. Ke-19, satu kalimat kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut dan diingatnya, lalu jadikan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan tukang ramal itu benar. Ini semua tidak boleh, karena kebenaran dia cuma dari langit, sudah kita disampaikan. Yang ke-20, menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas, berbeda dengan faham Asy'ariyah yang mengingkarinya. Ada sebagian orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Jadi kita mengimani semua nama-nama dan sifat Allah seperti apa adanya. Yang ke-21, bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat adalah karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-22, para malaikat pun bersimfa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.